Assalamualaikum Femirsa, kali ini kita akan menyimak kisah tentang perjalanan seorang pendeta yang divonis kanker, namun menemukan jalan spiritualnya yang penuh ujian dan cinta. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Alexander adalah seorang pendeta muda di Salzburg, menjalani hidupnya dengan penuh kesungguhan dalam melayani gereja kecil yang penuh sejarah. Setiap pagi ia membuka pintu gereja dengan senyum hangat, menyambut jemaat yang datang untuk berdoa, memimpin misa, dan mendengarkan curahan hati mereka. Meski usianya masih muda, ia dikenal sebagai pendeta yang bijak, mampu memberikan nasihat yang menguatkan hati setiap orang yang berhadapan dengannya. Selain tugasnya sebagai imam, Alexander memiliki kekasih bernama Natalie, seorang wanita ceria yang setia mendukungnya dalam pelayanan. Natalie sering membantu Alexander mempersiapkan khotbahnya, meskipun ia terkadang merasa kurang diperhatikan karena kesibukan Alexander yang tak pernah surut. Kehidupan mereka tampak sempurna, meski di baliknya tersimpan perjuangan Alexander untuk menyeimbangkan waktu antara gereja dan hubungan pribadinya. Malam hari adalah momen Alexander merefleksikan dirinya, membaca kitab suci, dan berdoa agar Tuhan memberinya hikmat untuk melayani lebih baik. Di komunitasnya, Alexander dihormati sebagai sosok pemimpin yang tegas tetapi rendah hati, dengan khotbah-khotbah yang selalu menggugah hati para jemaat. Namun, di tengah semua pujian itu, Alexander merasa ada ruang kosong dalam hatinya yang tidak dapat ia pahami sepenuhnya. Ia mulai bertanya dalam doanya, apakah ia benar-benar menjalani hidup sesuai kehendak Tuhan atau hanya sekadar memenuhi ekspektasi manusia. Natalie adalah bagian tak terpisahkan dari hidup Alexander, dan ia selalu berusaha hadir untuk mendukung pelayanan kekasihnya meski hatinya kadang tergores. Suatu pagi, mereka berjalan bersama di taman setelah misa, membicarakan masa depan dan impian mereka membangun keluarga yang penuh kasih. Alexander berbicara dengan penuh semangat tentang proyek gereja untuk membantu para tunawisma, membuat Natalie tersenyum meski hatinya berat karena ia rindu lebih banyak waktu pribadi bersama. Dalam setiap pembicaraan, Natalie sering mengingatkan Alexander untuk menjaga keseimbangan antara tugasnya sebagai pendeta dan kehidupan pribadinya. Namun, Alexander selalu merasa bahwa panggilannya sebagai pendeta adalah prioritas tertinggi, sesuatu yang Natalie terkadang sulit untuk diterima. Ketika Natalie menatap Alexander, ia melihat kekasihnya adalah pria yang luar biasa, tetapi terkadang ia merasa seperti berada di bayang-bayang pelayanannya. Pada suatu malam, Natalie mengungkapkan rasa frustrasinya kepada Alexander, yang hanya dijawab dengan pelukan penuh permohonan pengertian. Meskipun Natalie mencintainya, ia mulai merasa ada jarak yang tak terlihat di antara mereka yang sulit untuk dijembatani. Alexander, yang merasa bersalah atas hal ini, berjanji untuk mencoba memberikan lebih banyak waktu kepada Natalie, tetapi kenyataannya ia semakin tenggelam dalam tugas gereja. Hubungan mereka menjadi cerminan dilema Alexander, di mana cinta dan tugas berbenturan dalam cara yang sulit untuk ia selesaikan. Hari itu, Alexander menerima telepon dari dokter yang menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan yang sudah lama ia tunggu dengan penuh kecemasan. Dengan suara pelan, dokter mengumumkan bahwa ia mengidap kanker agresif, sebuah berita yang langsung menghancurkan dunianya. Alexander berusaha tetap tegar, tetapi ketika ia menutup telepon, tangannya gemetar, dan pikirannya dipenuhi bayangan akan kematian. Natalie segera datang untuk mendampinginya, mencoba memberikan kekuatan dengan pelukan dan kata-kata penuh harapan. Namun, di balik senyum Natalie yang tegar, Alexander bisa merasakan kekhawatiran mendalam yang tak bisa disembunyikan oleh kekasihnya. Alexander mulai merasa hidupnya seolah kehilangan arah, mempertanyakan mengapa Tuhan mengizinkan cobaan sebesar ini menimpanya. Malam-malam panjang dihabiskan Alexander dengan doa yang bercampur tangis, mencari jawaban yang tidak pernah datang. Natalie berusaha membawa Alexander ke berbagai dokter untuk mencari pendapat kedua, tetapi semua memberikan prognosis yang sama, kanker itu tidak bisa disembuhkan. Alexander mulai merasa tubuhnya semakin lemah, tetapi yang lebih menyakitkan adalah perasaan bahwa ia sedang kehilangan kendali atas hidupnya. Dalam keputusasaan itu, ia mulai sering berjalan tanpa arah, mencari ketenangan yang tak kunjung ia temukan di tengah gemuruh pikirannya. Dalam keadaan putus asa, Alexander mulai mengunjungi sebuah kafe kecil di sudut kota,
tempat ia merasa bisa melarikan diri sejenak dari masalahnya. Di sana, ia bertemu dengan Sofiatul, seorang wanita muda asal Indonesia yang bekerja sebagai barista sambil menyelesaikan studinya di Salzburg. Sofiatul menyapa Alexander dengan senyum ramah, memberikan salam, "Assalamualaikum," tanpa menyadari bahwa pria itu bukan seorang Muslim. Alexander, yang ingin menjaga sopan santun, membalas salam itu dengan tersenyum dan menjawab, "Waalaikumsalam," meski hatinya bertanya-tanya tentang maknanya. Percakapan ringan pun mengalir, dimulai dari cuaca hingga kehidupan Sofiatul di Salzburg, yang membuat Alexander merasa sedikit nyaman untuk berbagi tentang kesulitannya. Sofiatul menawarkan telinga yang mendengar, tanpa menghakimi, membuat Alexander merasa ada sesuatu yang menenangkan dalam sikapnya. Dari waktu ke waktu, Alexander semakin sering kembali ke kafe itu, berharap bertemu Sofiatul untuk berbincang lebih banyak. Ia mulai menggunakan beberapa ungkapan Islam seperti "Alhamdulillah" dan "Insya Allah", yang ia pelajari demi membuat Sofiatul merasa nyaman. Sofiatul kagum dengan sikap Alexander yang sopan dan rendah hati, meski ia tidak mengetahui latar belakangnya sebagai seorang pendeta. Diskusi mereka perlahan beralih ke tema spiritual, dengan Sofiatul menjelaskan beberapa prinsip Islam yang menarik perhatian Alexander. Alexander mulai terlibat dalam diskusi mendalam dengan Sofiatul, yang menjelaskan konsep ketuhanan dalam Islam dengan bahasa yang sederhana tetapi bermakna. Sofiatul berbicara tentang tauhid, keesaan Allah, dan bagaimana Islam memandang Tuhan sebagai zat yang maha kuasa dan maha penyayang. Alexander, yang sebelumnya hanya memahami Islam melalui sudut pandang orang luar, merasa penasaran dengan penjelasan Sofiatul. Dalam pembicaraan mereka, Alexander mencoba mengaitkan ajaran Kristen dengan ajaran Islam, menemukan beberapa persamaan yang membuatnya terkejut. Sofiatul menjelaskan tentang Nabi Isa, Yesus, dalam Islam sebagai seorang nabi mulia, bukan Tuhan, yang membuat Alexander tergelitik untuk mengetahui lebih jauh. Meskipun Alexander tetap berpegang pada keyakinannya, ia mulai merasa bahwa ada sisi logis dari keimanan yang dijelaskan Sofiatul. Malam hari, Alexander membaca beberapa buku yang ia temukan tentang Islam, meskipun ia merasa bersalah melakukannya sebagai seorang pendeta. Diskusi mereka terus berlangsung, membawa Alexander ke dalam refleksi mendalam tentang konsep Trinitas yang ia percaya selama ini. Sofiatul, tanpa maksud mengubah keyakinannya, tetap mengedepankan sikap terbuka dan menghormati kepercayaan Alexander. Alexander mulai merasakan bahwa pertemuannya dengan Sofiatul bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari rencana besar yang belum ia pahami. Alexander merasakan konflik batin yang semakin besar setiap kali ia berbicara dengan Sofiatul dan kemudian kembali ke gereja untuk memimpin misa. Ia mulai mempertanyakan beberapa ajaran yang selama ini ia anggap tak tergoyahkan, terutama tentang konsep Tuhan dan penyelamatan dosa. Natalie, yang mulai merasakan perubahan sikap Alexander, mencoba mendekatinya dengan kasih sayang, meski hatinya merasa ada sesuatu yang salah. Di tengah pergulatan batin itu, Alexander merasa seperti berada di persimpangan jalan, tetapi ia takut untuk melangkah lebih jauh. Suatu malam, dalam doanya, ia memohon petunjuk dari Tuhan, tetapi yang ia rasakan hanyalah keheningan yang dalam. Alexander mulai merasa terasing di tengah jemaatnya, meskipun mereka tetap menghormatinya sebagai pemimpin spiritual. Ia mencoba membicarakan keresahannya dengan Natalie, tetapi percakapan itu berakhir dengan pertengkaran kecil karena Natalie merasa tidak sepenuhnya dipercaya. Di sisi lain, Sofiatul tetap menjadi teman bicara yang memberinya rasa tenang, meskipun ia tidak pernah memaksa Alexander untuk mempercayai apapun. Alexander mulai sering bermimpi tentang pertemuan-pertemuan spiritual yang aneh, seolah ada sesuatu yang ingin mengarahkannya ke jalan yang baru. Ia sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sedang bermain dalam hidupnya, tetapi ia belum tahu bagaimana harus meresponsnya. Alexander, merasa bersalah atas rasa penasarannya terhadap Islam, memutuskan untuk menjauh sementara dari Sofiatul, berharap menemukan ketenangan dalam rutinitas gerejanya. Namun, meskipun ia mencoba fokus pada pelayanannya, pikirannya terus kembali ke percakapan-percakapan dengan Sofiatul. Natalie mulai merasakan jarak yang semakin besar di antara mereka, dan ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa ini hanya pengaruh penyakit Alexander. Alexander mencoba mendekatkan diri pada Tuhan dengan berdoa lebih sering, tetapi ia merasa semakin jauh dari jawaban yang ia cari. Di gereja, ia mulai kehilangan semangat saat memberikan khotbah,
karena kata-kata yang ia ucapkan tidak lagi sepenuhnya berasal dari keyakinan hatinya. Suatu hari, ia kembali ke kafe tempat Sofiatul bekerja, berharap melihatnya dari kejauhan tanpa memulai percakapan. Namun, Sofiatul melihatnya dan menyapanya dengan senyum yang hangat, membuat Alexander merasa bahwa ia tidak bisa begitu saja memutuskan hubungan ini. Sofiatul mengingatkan Alexander bahwa pencarian kebenaran adalah bagian dari perjalanan iman yang penuh ujian. Alexander mulai membaca Al-Quran sebagai bahan diskusi, tetapi ia mendapati dirinya semakin tertarik dengan isinya yang menyentuh hati. Dalam hatinya, ia mulai menerima bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang menantinya di luar keyakinan yang selama ini ia pegang teguh. Setiap malam Alexander kini diisi dengan membaca Al-Quran, yang ia pinjam dari perpustakaan, terpesona oleh bahasa dan kedalaman maknanya yang menenangkan hati. Ia menemukan ayat-ayat yang berbicara langsung ke jiwanya, terutama yang menyebutkan bahwa Tuhan Maha Pengampun dan Maha Penyayang, bahkan kepada mereka yang sedang tersesat. Dalam keheningan malam, ia membandingkan ajaran Islam tentang Tauhid dengan keyakinannya tentang Trinitas, yang selama ini ia anggap mutlak. Ketertarikan Alexander pada Islam tidak lagi sebatas rasa ingin tahu, tetapi mulai menanamkan keraguan pada keyakinan lamanya yang membuatnya semakin resah. Sofiatul, tanpa mengetahui latar belakang Alexander sebagai pendeta, terus berbicara dengan terbuka tentang ajaran Islam, memberinya perspektif baru yang menantang pandangan lamanya. Alexander mulai memahami bahwa Islam mengajarkan hubungan langsung dengan Tuhan tanpa perantara, yang terasa logis baginya meskipun ia belum siap untuk menerima semuanya. Suatu malam, ia membaca ayat yang berbicara tentang tujuan hidup manusia sebagai hamba Allah, membuatnya merenungkan kembali makna hidupnya di tengah penyakit yang dideritanya. Meski hatinya bergolak, Alexander merasa bahwa pembelajaran ini memberikan semacam ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mencoba melanjutkan pelayanan di gereja seperti biasa, tetapi pesan-pesan Al-Quran yang ia baca terus membayangi pikirannya. Dalam hatinya, ia mulai bertanya apakah pertemuannya dengan Sofiatul adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menunjukkan jalan baru. Natalie mulai mencurigai perubahan perilaku Alexander, terutama setelah ia menemukan buku-buku Islam di kamarnya yang selama ini disembunyikan. Ketika Natalie menanyakan hal itu, Alexander mengaku bahwa ia sedang mencoba memahami agama lain, meskipun dalam hatinya ia tahu ini adalah awal dari perjalanan yang lebih dalam. Natalie merasa terhianati, bukan hanya sebagai kekasih, tetapi juga sebagai seseorang yang telah berdiri bersamanya di jalan iman yang sama. Pertengkaran besar pun terjadi, dengan Natalie menuduh Alexander kehilangan arah dan melupakan panggilannya sebagai pendeta. Alexander mencoba menjelaskan bahwa ini bukan tentang pengkhianatan, tetapi tentang pencarian kebenaran, yang bagi Natalie terasa seperti alasan yang tidak bisa diterima. Natalie semakin tertekan dengan penyakit Alexander, dan sekarang dengan keyakinannya yang mulai goyah, ia merasa tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertahan. Dalam keadaan frustrasi, Natalie memberikan ultimatum, memintanya untuk memilih antara melanjutkan hubungan mereka atau terus mempelajari Islam. Alexander, meski hatinya berat, tidak bisa mengabaikan dorongan batin yang memaksanya terus mencari jawaban. Natalie memutuskan untuk pergi, meninggalkan Alexander yang kini harus menghadapi rasa sakit fisik dan emosional seorang diri. Kepergian Natalie meninggalkan luka yang mendalam di hati Alexander, tetapi juga memberinya kebebasan untuk melanjutkan pencariannya tanpa batasan. Kunjungan rutin ke dokter yang biasanya hanya membawa harapan kecil kini berubah menjadi pukulan telak ketika Alexander mendengar vonis bahwa hidupnya tidak akan bertahan lebih dari beberapa bulan. Wajahnya pucat ketika ia meninggalkan klinik, dengan langkah berat dan pikiran yang dipenuhi pertanyaan tentang keadilan Tuhan di tengah penderitaannya. Natalie, yang selama ini masih berusaha mendukungnya, tidak mampu menahan rasa takut dan frustrasi atas kenyataan bahwa ia harus menghadapi kehilangan orang yang dicintainya. Ketika mereka duduk bersama malam itu, Alexander mencoba menenangkan Natalie, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak mampu menghapus ketakutan di hati kekasihnya. Natalie akhirnya mengungkapkan perasaannya, bahwa ia tidak sanggup melihat Alexander perlahan-lahan melemah dan menghadapi kematian dengan dirinya di sisi. Alexander, meskipun terluka oleh kata-kata itu, memahami bahwa Natalie ingin menghindari rasa sakit emosional yang terlalu berat baginya untuk ditanggung. Dengan air mata yang mengalir,
Natalie memutuskan untuk pergi, meninggalkan Alexander sendirian untuk menghadapi akhir hidupnya, yang menurut dokter hanya tinggal menghitung bulan. Kepergian Natalie membuat Alexander jatuh ke dalam keputusasaan yang lebih dalam, merasa tidak hanya kehilangan cintanya tetapi juga kekuatan yang selama ini menopangnya. Dalam kesendiriannya, ia mulai mempertanyakan segala sesuatu, keimanan, takdir, dan apakah semua perjuangan hidupnya selama ini memiliki makna atau tidak. Malam-malam yang panjang kini dihabiskan Alexander dalam tangisan dan doa yang tanpa jawaban, merasakan kehampaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah Natalie pergi, Alexander tenggelam dalam kesendirian dan keputusasaan, bahkan tugas-tugas gerejanya mulai ia abaikan karena tidak ada lagi semangat dalam dirinya. Suatu hari, ia secara tak sengaja kembali ke kafe tempat ia biasa bertemu Sofiatul, berharap menemukan secercah penghiburan melalui percakapan ringan. Ketika Sofiatul melihatnya, ia langsung menyadari perubahan besar dalam diri Alexander yang tampak lebih lemah dan kehilangan sinar hidupnya. Tanpa banyak bertanya, Sofiatul menyuguhkan teh hangat dan memulai pembicaraan ringan untuk memberinya kenyamanan. Dalam percakapan itu, Alexander perlahan menceritakan tentang penyakitnya, kehilangan Natalie, dan kebingungannya menghadapi kenyataan bahwa ia mungkin tidak akan hidup lama lagi. Sofiatul mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa memberikan penghakiman atau mencoba memberinya solusi instan, hanya menawarkan kehadiran yang tulus. Ketika Alexander menyebut bahwa ia merasa Tuhan telah meninggalkannya, Sofiatul dengan lembut mengingatkan bahwa ujian adalah tanda kasih Tuhan, bukan pengabaiannya. Kata-kata itu, meskipun sederhana, menggugah hati Alexander, membuatnya kembali merenungkan ajaran yang telah ia baca dalam Al-Quran. Sofiatul menyarankan agar Alexander melihat hidupnya sebagai perjalanan yang belum selesai, mengajaknya untuk tetap mencari makna meskipun waktu yang tersisa terasa singkat. Alexander mulai merasa bahwa pertemuannya dengan Sofiatul mungkin bukan sekadar kebetulan, tetapi bagian dari sesuatu yang lebih besar yang belum ia pahami. Kata-kata Sofiatul terus terngiang di kepala Alexander, mendorongnya untuk membaca kembali Al-Quran dengan lebih mendalam, mencari jawaban atas pertanyaan hidupnya. Dalam perjalanannya membaca, ia menemukan ayat-ayat tentang kesabaran dan penghiburan bagi mereka yang berada dalam kesulitan, yang terasa seperti pesan langsung untuknya. Alexander mulai berdoa dengan cara yang berbeda, menyerahkan segalanya kepada Tuhan tanpa pretensi, hanya menginginkan kedamaian di sisa hidupnya. Ketika bertemu Sofiatul lagi, ia mulai mengajukan pertanyaan lebih spesifik tentang Islam, terutama tentang bagaimana seseorang dapat menjalani hidup yang dekat dengan Tuhan. Sofiatul menjelaskan bahwa Islam adalah tentang penyerahan total kepada kehendak Tuhan, menjalani hidup dengan keikhlasan dan kerendahan hati. Alexander merasa semakin tertarik pada konsep ini, yang menurutnya memberikan ketenangan tanpa beban rumit seperti yang ia rasakan dalam kepercayaannya sebelumnya. Dalam diskusi mereka, Sofiatul menjelaskan bahwa Tuhan dalam Islam tidak membutuhkan perantara, tetapi selalu dekat dengan hambanya yang memohon dengan tulus. Alexander mulai merasa bahwa inilah hubungan dengan Tuhan yang selama ini ia rindukan, sesuatu yang sederhana tetapi mendalam. Di sisi lain, ia merasa bersalah terhadap gerejanya, karena hatinya mulai beralih pada ajaran yang berbeda dari yang selama ini ia ajarkan kepada jemaatnya. Dalam keheningan malam, ia memohon petunjuk dari Tuhan, meminta agar jalan yang ia pilih benar-benar membawa kedamaian di dunia dan akhirat. Sofiatul, yang mulai melihat perubahan besar dalam diri Alexander, merasa tergerak untuk berbicara lebih mendalam tentang makna hidup dan ajaran Islam. Mereka berbicara tentang konsep dosa dan pengampunan, dengan Sofiatul menjelaskan bahwa dalam Islam, setiap manusia bertanggung jawab langsung kepada Tuhan tanpa memerlukan perantara. Alexander terkejut mendengar ini, karena ia terbiasa dengan konsep penebusan dosa melalui Yesus, yang kini terasa berbeda baginya. Dalam percakapan mereka, Sofiatul menjelaskan bahwa Nabi Isa, Yesus, adalah Nabi yang mulia dalam Islam, tetapi bukan Tuhan, melainkan hamba Allah yang diutus untuk membawa pesan kebenaran. Alexander mulai merasa bahwa pandangan ini lebih masuk akal, karena ia sering bergumul dengan konsep Trinitas yang sulit ia pahami secara logis. Ia bertanya kepada Sofiatul apakah mungkin baginya, seorang yang telah begitu lama mengabdi dalam agama lain, untuk menemukan kedamaian di jalan yang berbeda. Sofiatul dengan lembut menjawab bahwa pintu Tuhan selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin mendekat dengan tulus, tanpa memandang latar belakang atau dosa masa lalu.
Alexander merasa kata-kata itu seperti pelukan hangat yang membawanya keluar dari kegelapan, meskipun ia belum sepenuhnya yakin untuk melangkah lebih jauh. Diskusi itu terus membayangi pikirannya, mendorongnya untuk terus membaca Al-Quran dan memikirkan kembali seluruh jalan hidupnya. Di titik ini, Alexander mulai merasakan kedamaian kecil di hatinya, seperti embun pagi yang menyejukkan setelah malam yang panjang. Suatu malam, Alexander bermimpi berada di sebuah padang luas dengan langit cerah, di mana ia mendengar suara lembut yang menyerunya untuk mendekat. Dalam mimpinya, ia melihat sosok-sosok yang damai, semua bersujud kepada satu Tuhan yang sama, tanpa perantara atau simbol-simbol yang rumit. Ketika terbangun, ia merasa bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, tetapi mungkin sebuah pertanda dari Tuhan tentang jalan yang harus ia tempuh. Ia menceritakan mimpinya kepada Sofiatul, yang tersenyum dan berkata bahwa Tuhan memiliki cara unik untuk membimbing hambanya yang sedang mencari kebenaran. Alexander mulai merasa yakin bahwa hidupnya masih memiliki tujuan, bahkan di tengah diagnosis yang membuatnya merasa waktunya di dunia ini terbatas. Ia mulai memperhatikan bahwa tubuhnya, meskipun masih terasa lemah, mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan kecil yang ia anggap sebagai harapan baru. Sofiatul mendorongnya untuk terus mencari kedamaian dengan memohon kepada Tuhan, bukan hanya untuk kesembuhan fisik tetapi juga untuk kejelasan hati. Alexander merasa bahwa ia tidak lagi sendirian dalam perjuangannya, karena ia percaya ada kekuatan yang membimbingnya menuju kebenaran. Dalam hatinya, ia mulai menyusun langkah untuk memperbaiki hidupnya, termasuk memikirkan bagaimana ia bisa berdamai dengan jemaat dan dirinya sendiri. Di titik ini, ia merasa bahwa perjalanannya menuju kebenaran semakin dekat, dan ia siap menerima apapun yang Tuhan kehendaki untuknya. Alexander, yang semakin tenggelam dalam pencariannya terhadap Islam, mulai kehilangan fokus dalam tugasnya sebagai pendeta, yang memicu tanda tanya di antara jemaat gerejanya. Jemaat mulai merasakan perubahan dalam cara Alexander berkhotbah, yang kini terdengar lebih reflektif daripada dogmatis, seolah-olah ia sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Beberapa jemaat mulai mendekatinya dengan kekhawatiran, menanyakan apakah ia baik-baik saja, mengingat kesehatannya yang tampak semakin lemah. Alexander, yang merasa bersalah karena tidak sepenuhnya jujur kepada mereka, mencoba menenangkan jemaatnya dengan mengatakan bahwa ia sedang dalam fase perenungan. Namun, kegelisahan jemaat semakin memuncak ketika mereka mendapati Alexander sering membaca buku-buku agama lain di ruang pribadinya di gereja. Dewan gereja memutuskan untuk berbicara langsung dengan Alexander, menanyakan apakah ia masih mampu memimpin jemaat dengan penuh keyakinan. Alexander merasa terpojok, tetapi ia tidak dapat menyangkal bahwa hatinya sudah mulai condong ke arah ajaran Islam. Dalam doanya malam itu, ia memohon petunjuk Tuhan, merasa bahwa ia tidak bisa lagi melanjutkan hidup dengan membohongi dirinya sendiri. Alexander mulai mempertimbangkan langkah besar untuk meninggalkan posisinya sebagai pendeta, meskipun ia tahu keputusan ini akan mengguncang banyak orang. Jemaatnya, yang selama ini mengandalkan Alexander untuk membimbing mereka, mulai merasakan ketidakhadiran sosok yang selama ini menjadi panutan mereka. Alexander, yang semakin yakin dengan hatinya, memutuskan untuk berbicara secara pribadi kepada Sofiatul tentang pergulatan batinnya. Ia bertanya kepada Sofiatul bagaimana seseorang dapat menemukan keberanian untuk melepaskan semua yang selama ini ia kenal demi mencari kebenaran. Sofiatul, dengan kebijaksanaan yang lembut, mengingatkan Alexander bahwa keimanan adalah tentang ketulusan hati dan keberanian untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Alexander mulai mempelajari lebih dalam tentang proses masuk Islam, termasuk apa yang diperlukan untuk menjadi seorang Muslim yang taat. Sofiatul menjelaskan bahwa Islam tidak menuntut kesempurnaan, tetapi keikhlasan dalam mengambil langkah pertama menuju Tuhan. Perkataan itu memberikan Alexander kekuatan, meskipun ia masih diliputi ketakutan akan bagaimana jemaatnya akan bereaksi jika mereka mengetahui perubahan besar dalam hidupnya. Malam-malamnya kini dihabiskan dalam doa yang mendalam, meminta Tuhan untuk memberinya petunjuk terakhir yang ia butuhkan sebelum mengambil keputusan besar. Dalam mimpinya, ia kembali melihat padang luas dengan langit cerah, tetapi kali ini ia merasa lebih yakin untuk melangkah mendekat. Ketika bangun, ia merasa hatinya lebih ringan, seperti beban besar yang selama ini ia tanggung mulai terangkat. Alexander mulai menyadari bahwa ia tidak hanya mencari kebenaran, tetapi juga kedamaian dalam hubungan pribadinya dengan Tuhan. Setelah berbulan-bulan merenung,
Alexander akhirnya memutuskan untuk mengucapkan syahadat, meninggalkan keyakinan lama yang selama ini ia pegang erat. Ia bertemu Sofiatul di sebuah masjid kecil, di mana seorang imam membantu membimbingnya dalam proses pengucapan syahadat. Dengan hati yang penuh haru, Alexander menyatakan bahwa ia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, sebuah momen yang mengubah seluruh hidupnya. Air mata mengalir di wajahnya, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sofiatul, yang menyaksikan momen itu, merasa terharu tetapi juga khawatir tentang bagaimana Alexander akan menghadapi dunia barunya. Setelah mengucapkan syahadat, Alexander memilih nama baru, Ali, sebagai simbol awal yang baru dalam hidupnya. Ia merasa bahwa meskipun tubuhnya masih lemah karena penyakit, jiwanya telah menemukan kekuatan baru untuk menghadapi apapun yang datang. Namun, keputusan ini bukan tanpa konsekuensi. Ali sadar bahwa ia harus menghadapi jemaatnya dan menjelaskan perubahan besar dalam hidupnya. Ali mulai mempersiapkan dirinya untuk berbicara kepada jemaat, meskipun ia tahu itu akan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam hidupnya. Sofiatul berjanji akan mendukungnya, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan ujian dan cobaan. Dalam perjalanan baru ini, Ali menyadari bahwa perasaannya kepada Sofiatul telah berkembang menjadi cinta yang mendalam, tetapi ia ragu apakah Sofiatul merasakan hal yang sama. Ia mulai bertanya-tanya apakah hubungannya dengan Sofiatul adalah bagian dari rencana Tuhan atau hanya dorongan emosional yang ia rasakan akibat perubahan besar dalam hidupnya. Sofiatul, meskipun menyadari perasaan Ali, tetap menjaga jarak karena ia tidak ingin keputusan Ali menjadi bias karena perasaan cinta semata. Suatu hari, Ali memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Sofiatul, dengan penuh kejujuran tetapi juga kesadaran bahwa ia siap menerima apapun jawabannya. Sofiatul, meskipun terkejut, meminta waktu untuk memikirkan apa yang terbaik untuk keduanya, karena ia tahu hubungan ini akan menghadapi banyak tantangan. Ali mulai memahami bahwa cinta sejati adalah tentang keikhlasan, tidak memaksa, dan memberikan ruang bagi orang yang dicintai untuk menentukan pilihannya. Sofiatul akhirnya mengungkapkan bahwa ia juga memiliki perasaan yang sama, tetapi ia ingin memastikan bahwa hubungan ini dibangun atas dasar iman, bukan sekadar emosi. Ali setuju, dan mereka memutuskan untuk saling mendukung dalam perjalanan spiritual masing-masing, membangun hubungan yang lebih kuat berdasarkan keimanan. Meskipun tantangan besar masih membentang di depan, Ali merasa bahwa Tuhan telah memberinya anugerah melalui kehadiran Sofiatul dalam hidupnya. Mereka berdua sepakat untuk tetap bersama, tetapi dengan komitmen untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat dari hubungan mereka. Setelah melewati berbagai ujian berat, Ali merasa bahwa hidupnya kini dipenuhi dengan harapan baru, meskipun tubuhnya masih lemah karena penyakit yang belum sepenuhnya sembuh. Dalam kebersamaannya dengan Sofiatul, ia menemukan kekuatan untuk kembali berdiri tegak, tidak hanya sebagai seorang muslim baru tetapi juga sebagai seseorang yang siap menghadapi dunia dengan keimanan. Ali mulai melibatkan dirinya dalam aktivitas komunitas muslim di kota itu, memperluas jaringan dan belajar lebih banyak tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Sofiatul, yang selalu ada di sisinya, membantu Ali memahami tradisi dan ibadah Islam, memastikan ia tidak merasa sendirian dalam perjalanan ini. Dokter yang menangani Ali tiba-tiba memberikan kabar yang mengejutkan, kanker yang sebelumnya dinyatakan terminal menunjukkan tanda-tanda regresi yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Ali memandang ini sebagai tanda kebesaran Allah, merasa bahwa hidupnya diberi kesempatan kedua untuk digunakan dengan cara yang lebih baik. Jemaat gereja, yang sebelumnya merasa kehilangan sosok pemimpin mereka, mulai bertanya-tanya tentang perubahan dalam hidup Ali yang kini tampak lebih damai dan kuat. Beberapa anggota jemaat mulai mendekatinya secara pribadi, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, membuka pintu bagi Ali untuk berdialog dengan mereka. Dalam hatinya, Ali merasa bahwa tugasnya belum selesai, bahwa ia masih memiliki peran besar untuk membawa pesan kedamaian kepada orang-orang yang pernah ia pimpin. Dengan dukungan Sofiatul, ia mulai merancang langkah untuk berbicara secara terbuka kepada jemaatnya tentang perjalanan spiritual yang telah ia tempuh. Hari yang ditunggu akhirnya tiba, ketika Ali berdiri di depan jemaat gereja untuk berbicara, bukan sebagai pendeta, tetapi sebagai seorang muslim yang baru menemukan kebenaran. Dengan suara tenang tetapi tegas, Ali menceritakan perjalanan hidupnya sejak diagnosis kanker,
pertemuannya dengan Sofiatul, hingga akhirnya ia memutuskan untuk memeluk Islam. Jemaat yang hadir sebagian besar terkejut, bahkan ada yang marah dan merasa dikhianati oleh sosok yang selama ini mereka hormati. Ali dengan sabar menjelaskan bahwa keputusannya tidak didasari oleh pengkhianatan, tetapi oleh pencarian kebenaran yang ia yakini dengan sepenuh hati. Ia mengajak jemaat untuk tidak hanya melihat perbedaan keyakinan sebagai jurang pemisah, tetapi sebagai peluang untuk saling belajar dan memahami. Beberapa jemaat yang lebih terbuka mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan bertanya tentang Islam, sementara yang lain memilih pergi dengan perasaan kecewa. Ali menyampaikan bahwa ia tetap menghormati mereka semua sebagai saudara, meskipun ia kini berjalan di jalan yang berbeda. Di akhir pertemuan, sebagian jemaat tetap ingin berbicara lebih lanjut dengan Ali, merasa penasaran dengan kedamaian yang terpancar dari dirinya. Sofiatul, yang menyaksikan momen itu dari kejauhan, merasa bangga dengan keberanian Ali untuk berdiri teguh pada keyakinannya. Hari itu menjadi awal dari gelombang kecil perubahan di gereja, dengan beberapa jemaat mulai mempertimbangkan untuk membuka hati mereka terhadap ajaran Islam. Dalam suasana yang penuh haru dan kebahagiaan, Ali dan Sofiatul akhirnya menikah di sebuah masjid kecil, dengan kehadiran beberapa teman dekat dan anggota komunitas Muslim. Pernikahan ini bukan hanya penyatuan dua hati, tetapi juga simbol perjalanan spiritual yang telah membawa mereka bersama dalam iman yang sama. Setelah pernikahan, beberapa anggota jemaat gereja Ali juga hadir untuk memberikan selamat, meskipun mereka masih belum sepenuhnya memahami perjalanan yang telah ia tempuh. Sofiatul dan Ali berjanji untuk menjadikan rumah tangga mereka sebagai tempat yang penuh dengan keimanan, saling mendukung dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Dalam pidatonya, Ali menyampaikan bahwa cinta sejati adalah tentang saling membawa ke arah yang lebih baik, sesuatu yang ia temukan dalam hubungan dengan Sofiatul. Pernikahan ini menjadi perbincangan di komunitas lokal, bahkan menarik perhatian media kecil yang ingin mengetahui kisah luar biasa mereka. Setelah pernikahan, Ali mulai berbagi pengalaman spiritualnya dengan lebih banyak orang, membuka dialog antaragama dengan jemaat yang dulu ia pimpin. Sofiatul, yang menjadi pilar kekuatan Ali, terus mendukungnya dalam setiap langkah yang diambil, meskipun perjalanan mereka tidak selalu mudah. Pernikahan itu juga menjadi momen penting bagi beberapa anggota jemaat yang hadir, mendorong mereka untuk mempelajari Islam lebih dalam. Hari itu, Ali dan Sofiatul memulai kehidupan baru mereka dengan penuh keyakinan bahwa perjalanan mereka bersama adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Setelah pernikahan, Ali melanjutkan misinya untuk berdialog dengan jemaat gereja, yang kini semakin terbuka terhadap ajaran Islam karena kedamaian yang terpancar dari dirinya. Beberapa jemaat yang awalnya ragu mulai membaca Al-Quran dan berbicara dengan Ali secara pribadi tentang apa yang mereka rasakan dalam hati mereka. Ali tidak memaksakan apapun, hanya berbagi pengalaman dan memberikan jawaban atas pertanyaan mereka dengan penuh kejujuran. Suatu hari, sekelompok jemaat gereja secara kolektif meminta Ali untuk membimbing mereka memahami Islam lebih jauh, sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Dengan dukungan Sofiatul, Ali mengundang mereka ke masjid untuk berdialog lebih dalam dengan para imam dan anggota komunitas Muslim. Pada sebuah pertemuan khusus, jemaat gereja yang sebelumnya ia pimpin secara massal menyatakan keinginan mereka untuk mengucapkan syahadat. Dalam suasana haru, Ali menyaksikan mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, menjadi saksi bahwa perjalanan hidupnya telah membawa perubahan besar, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Sofiatul, yang berdiri di sisinya, merasa bahwa perjalanan mereka kini semakin bermakna dengan kehadiran jemaat yang kini menjadi saudara seiman. Gelombang perubahan ini tidak hanya terjadi di gereja, tetapi juga di komunitas lokal, dengan semakin banyak orang yang tertarik untuk memahami Islam melalui kisah Ali. Ali menyadari bahwa apa yang ia alami adalah bukti nyata kebesaran Allah, yang mampu mengubah hati dan kehidupan siapapun yang mau mencarinya dengan tulus. Setelah syahadat massal yang mengguncang kota kecil itu, berita tentang perjalanan hidup Ali dan jemaatnya menyebar luas, menarik perhatian banyak orang dari berbagai latar belakang. Beberapa komunitas lokal bahkan mulai mengadakan diskusi lintas agama, menjadikan Ali sebagai pembicara yang menceritakan perjalanan spiritualnya dengan penuh kedamaian. Sofiatul dan Ali mendapati rumah mereka sering dikunjungi orang-orang yang ingin bertanya tentang Islam atau berbagi kisah hidup mereka sendiri.
Dalam setiap kesempatan, Ali dengan rendah hati menjelaskan bahwa perubahan besar dalam hidupnya adalah hasil dari pencarian jujur terhadap Tuhan. Di gereja yang dulu ia pimpin, sebagian jemaat yang belum bersyahadat masih tetap datang, merasa bahwa hubungan mereka dengan Ali tetap bermakna meskipun keyakinan mereka kini berbeda. Ali tidak hanya berbicara tentang Islam, tetapi juga tentang pentingnya persatuan dan rasa hormat antaragama, yang mulai menciptakan harmoni di kota itu. Pada sebuah acara besar di masjid setempat, Ali berbicara di hadapan ratusan orang, menekankan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Ia juga mengingatkan bahwa pencarian kebenaran adalah proses yang unik bagi setiap individu, dan tidak ada yang dipaksa untuk mempercayai apapun. Di akhir acara, semakin banyak orang yang menyatakan tertarik untuk mempelajari Islam, menunjukkan bahwa cahaya kebenaran telah mulai menerangi hati mereka. Sofiatul, yang selalu mendampingi Ali, merasa bangga melihat bagaimana perjalanan hidup suaminya telah membawa manfaat besar bagi orang lain. Kehidupan Ali dan Sofiatul kini dipenuhi dengan kegiatan mendidik, membimbing, dan memberikan dukungan kepada orang-orang yang baru masuk Islam di komunitas mereka. Ali, yang dulu dikenal sebagai pendeta muda, kini dikenal sebagai saudara Ali, seorang muslim yang rendah hati tetapi penuh semangat dalam berdakwah. Meskipun tubuhnya masih lemah akibat dampak kanker sebelumnya, Ali merasa hidupnya lebih bermakna dari sebelumnya. Jemaat yang telah memeluk Islam memulai kehidupan baru mereka dengan semangat, sering mengadakan pertemuan untuk belajar bersama dan saling menguatkan dalam iman. Ali juga mendirikan sebuah pusat dialog antaragama bersama Sofiatul, untuk menjaga hubungan baik antara komunitas Muslim dan non-Muslim di kota itu. Dalam pusat tersebut, diskusi terbuka tentang keimanan, nilai-nilai kemanusiaan, dan kebersamaan berlangsung dengan hangat, menciptakan hubungan yang erat di antara berbagai komunitas. Ali juga mulai menulis sebuah buku tentang perjalanannya, yang ia harap dapat menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang mencari makna hidup. Di sela kesibukan mereka, Ali dan Sofiatul tidak melupakan kebahagiaan sederhana dalam rumah tangga mereka, sering menghabiskan waktu bersama dalam doa dan ibadah. Kehidupan baru mereka adalah refleksi dari iman yang mendalam, cinta yang tulus, dan komitmen untuk terus menebar manfaat dimanapun mereka berada. Ali merasa bahwa hidupnya yang dahulu penuh kegelisahan kini telah berubah menjadi perjalanan yang dipenuhi kedamaian dan keyakinan kepada Tuhan. Pada sebuah acara besar di masjid utama kota, Ali diundang untuk memberikan ceramah, yang dihadiri tidak hanya oleh komunitas Muslim tetapi juga oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Dalam pidatonya, Ali menyampaikan rasa syukurnya atas perjalanan hidup yang telah membawanya menemukan kebenaran dan kedamaian dalam Islam. Ia mengingatkan semua yang hadir bahwa Tuhan adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dan setiap manusia memiliki kesempatan untuk kembali kepadanya. Saat acara itu berlangsung, beberapa jemaat gereja yang dulu ia pimpin hadir dan menyatakan keinginan mereka untuk memeluk Islam, sebuah momen yang menggetarkan hati semua yang hadir. Ali menyaksikan dengan air mata bahagia ketika mereka mengucapkan syahadat, merasa bahwa perjalanan hidupnya telah membuahkan hasil yang luar biasa. Setelah acara, Ali dan Sofiatul berjalan pulang di bawah langit yang cerah, merenungkan bagaimana Tuhan telah membimbing mereka di setiap langkah perjalanan mereka. Ali merasa bahwa seluruh hidupnya, termasuk penderitaan akibat penyakit dan kehilangannya di masa lalu, adalah bagian dari rencana indah Tuhan untuk membawanya ke jalan ini. Sofiatul menggenggam tangan Ali dengan lembut, mengingatkan bahwa perjalanan mereka masih panjang, dan masih banyak yang bisa mereka lakukan untuk kebaikan umat. Kota kecil yang dulu penuh dengan perbedaan kini menjadi tempat yang lebih damai dan harmonis, berkat perubahan besar yang dimulai dari perjalanan seorang pendeta muda menjadi seorang Muslim. Dengan keyakinan yang kokoh dan cinta yang mendalam kepada Allah, Ali dan Sofiatul melanjutkan hidup mereka sebagai simbol cahaya di tengah kabut, menginspirasi semua orang yang mengenal mereka.